اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Wiwi selaku Ketua Pengajian Arisan ya. Arisan RT 03. Arisan RT 03 RW 010 RW 02 beserta para asatizah, para ibu-ibu hajah dan juga para ibu-ibu hadirat jamaah pengajian RT 03. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Semuanya pada berkah selamat, diberikan panjang umur, sayang sama suami, dicintai sama anak, sama mantu, sama cucu, dan dimuliakan dengan para tetangga. Amin. Wabil khusus Sohibul Bait. Sohibul Bait itu siapa? Ibu Hajar Rosmina. Rosmina. Beserta keluarga. Bapaknya belum ada. Berarti janda. Iya. Janda Pak, jangan begitu Pak Ustaz. Iya. Enggak, kalau janda kalau masih muda, kalau masih pengen nikah, saya doain dapat laki yang soleh yang kaya. Amin. Udah itu udah didoain sama Pak Ustaz. Masih pengen mau nikah nggak dia ikut? Dia kalau masih pengen mau nikah, saya doain dapat duda nih, ganteng kaya soleh. Amin. Kayaknya mau semua nih. Duit ini kayaknya. Pak Ustaz, berebut. Iya. Ya makanya kan doa yang bagus-bagus. Masa saya doainnya duda yang udah tua kalau punya duit. Serta keluarganya mudah-mudahan Ibu Hajah Rasmina selalu sehat walafiat berkah selamat panjang umur. No, belum sono jamaah juga emang. Itu dia bisa no. Ya. Ya. Oh gitu ya, ini belum semua ya. Kalau bikin rumah jangan di sini, nanti di puncak aja dah. Ya pada patungan bayar. Ibu-ibu semua jamaah sekalian, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang disebut ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin kullu 'amin wa antum bi khair. Tahu enggak artinya? Semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang minal faizin, beruntung. Amin apa? Minal 'aidin, orang yang kembali kepada fitrah kesucian. Amin. Kullu amin wa antum, sepanjang tahun dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sesudah Ramadan ada Idul Fitri. Sesudah Idul Fitri ada halal. Ibu tahu sejarahnya halal bihalal? Tahu nggak? Ini saya mau kasih tahu ya. Mau tahu aja, mau tahu banget nih. Sejarah daripada halal bihalal ini atas pemikiran seorang presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Tapi yang menggagas adalah seorang ulama dari Nahdliyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan NU, yaitu Ki Haji Wahab Hasbuh. Ceritanya begini. Sesudah peperangan kemerdekaan dari tahun 1945, kemudian
datang tahun 1948, Bung Karno bingung. Sebab semua elit-elit politik udah kagak pada bersatu. Kan repot tuh ya. Para politisi pada mencar-mencar. Itu Bung Karno mengkhawatirkan akan terpecah ini negara. Bisa menjadi Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Berarti kan 3 presidennya. Bung Karno mengkhawatirkan hal itu, lalu mengundang beliau kepada Kiai Supo NU yang tadi namanya saya sebut, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ceritanya nyampe itu ke istana. Assalamualaikum Tuan Presiden. Kata Bung Karno, waalaikumsalam Tuan Ulama. Silakan duduk. Kemudian terjadi pembicaraan serius. Kata Bung Karno kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tuan Kiai, saya bingung memikirkan bangsa ini. Sesudah perang kemerdekaan atas penjajahan Belanda kurang lebih 350 tahun. Kemudian sesudah merdeka kita diserang lagi oleh tentara nikah. Yang terjadi peperangan di Surabaya yang disebut Arek-Arek Surabaya. Di sana banyak para ulama, para santri, para kiai yang gugur untuk membela tanah air tercinta Indonesia. Saya memikirkan bahwa kalau negara ini terpecah menjadi 3 bagian, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, yang akan terjadi peperangan lagi aja. Saya pengen mengumpulkan semua para politisi, para tokoh, dan para pembesar negeri agar mereka duduk bersama bagaimana memikirkan ke depan bangsa sesudah kemerdekaan. Apa kira-kira sebutan nama yang paling bagus untuk hal ini? Lalu sejenak Kiai Haji Wahab Hasbullah terdiam, kemudian beliau berkata, Tuan Presiden, ada 2 kata untuk mengumpulkan bangsa yang sedang bercerai-berai ini, yaitu kata halal bi. Apa maknanya itu? Kata Bung Karno. Halal adalah rela. Halal adalah ridho. Halal adalah menerima. Maksudnya dengan peringatan halal bihalal, saling ridho meridhoi, saling menerima, saling memahami, saling mencintai, saling memaafkan, dan tidak ada dendam sama sekali. Itulah makna halal. Jadi sore hari ini ibu-ibu jamaah sekalian, halal bihalal. Kita kumpul di sini, tidak boleh lagi ada dendam di antara ibu-ibu. Semuanya harus dimaafkan. Walaupun terlalu sakit kita rasakan. Walaupun terlalu pedih, jiwa ini menanggung beban derita. Walaupun terkadang terngiang-ngiang di telinga kita akan kata-katanya yang begitu tidak bisa kita lupakan. Tapi ketika datang halal bihalal, lupakan itu semua, saling memaafkan, saling mengasihi, saling mencintai, insya Allah. Apa gunanya halal bihalal? Habis kumpul dari sini sampai di rumah berantem lagi. Ada gunanya nggak? Nggak ada. Di sini halal bihalal, sampai di rumah haram bihalal. Ya, ibu. Ya Bu, sesudah halal bihalal, buang rasa dendam, dengki, sombong, serakah, komat, dan riya di hati masing-masing kita. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kalimat yang tadi saya ucapin, minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bil khair, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum fataqabbal ya karim. Itu semua masuk ke dalam badan kita, alhamdulillah, disebut fitrah. Sebab kata Nabi begini, ibu-ibu, kata Nabi, radima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan
Nabi celaka. Dia mau laki, dia mau perempuan, dia mau janda, dia mau duda, dia mau aki-aki, dia mau nenek-nenek, dia mau jamaah, dia mau ustaz, ustazah. Celaka kata Nabi. Bagaimana? Ketika datang Ramadan kepadanya sampai akhir Ramadan, tapi Allah belum maafin dosanya. Celaka nggak tuh? Berarti puasanya sia-sia dong, ya bu. Terawihnya sia-sia dong. Zakat infak sedekahnya sia-sia. Itu sia-sia mananya apa? Kalau orang Sunda eluh-eluh, atau orang Betawi eluh-eluh. Sia-sia, kagak ada manfaat, kagak ada berguna. Sholatnya, puasanya kagak berguna sebulan tuh. Celaka dia karena Allah belum mau memaafkannya. Lantaran kenapa? Dia belum mau maafin saudaranya. Serem kagak tuh? Serem. Ibu marah sama suami. Marah sama Ustaz. Kudu baik. Kalau kagak baik kagak dibagi duit. Ya betul. Suami jangan dimarahin, ibu ya. Jangan dikunciin pintu. Apalagi malam Jumat. Itu dari hari Kamis buka, jangan tutup. Yang muda tua jangan ketawa. Yang muda hati boleh ketawa. Marah sama orang tua, marah sama mertua, jangan. Ya bu, bu, marah mencang, mencing, marah sama ponakan, ponakan marah mencing. Ada di sini ada. Itu dia kalau masih marah, dia belum halal di halal, masih haram di halal. Tetangga marah sama tetangga, belum akur sampai 17 kali lebaran. Oh, apa emang yang dibutuhin? Cuman gara-gara beli kulkas. Tetangga ini beli kulkas cuman gara-gara itu marah sampai 17 lebaran. Ada di sini orang yang begitu, ada. Atau cuma lantaran tetangganya ganti-ganti mobil. Dia kirain tetangganya dijual banyak, agak tahunya supir rental. Begitu. Bahkan orang kalau hatinya udah sering dengki, dia malah nggak peduli. Apa sebabnya inti udah dengki aja kan? Udah ganti lagi mobilnya, Pak. Lupa dia patah, Pak. Udah ganti lagi. Padahal supir ya. Dia kan ganti-ganti ya Bu ya? Iya. Hari Kamis Avanza. Hari Rebo Alfa. Hari Jumat odong-odong. Kan begitu supir mah. Tetap aja orang terima disiriki tetangganya. Padahal cuma sok. Ketika datang halal bihalal, semuanya harus disirnakan. Sebab jiwa yang bersih jangan dikotorin lagi ya Bu. Bu, kan puasa kemarin buat bersihin dosa. Ya. Waktu saya ceramah di pengajian Ibu Haja Juhriah, saya pernah ngomong bahwa bulan Rajab pembersihan badan dari dosa, bulan Rewah pembersihan dosa daripada hati. Kemudian datang bulan Ramadan pembersihan rohani daripada dosa dengan berpuasa, zakat, infak, sedekah, tarawih dan baca. Berarti kan tiga-tiganya bersih Bu ya? Badan bersih, hati bersih, rohani, ditambahin lagi kesucian itu dengan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Dikotorin lagi, habis halal bi halal, haram bi haram, alias ribut, na'udzu billahi mindah. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu? Arisan. Ini arisan jangan hanya dilihat kumpul kita dapat duit. Ini ada maknanya Bu. Ini arisan saya punya, saya kasih dalilnya. Arisan ada tuh di Quran dalilnya. Tentang orang yang membantu sesama saudaranya. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling membantu, saling menolonglah kamu
dalam urusan kebaikan dan takwa. Ini arisan baik apa kagak? Baik. Dosa apa kagak? Ada. Dosa kalau dapetnya doang bayar. Kan ada. Dapetnya gue duluan ya. Ulanginya masa ditanya. Setelah apa yang ngomongin? Kalau kasih tuh yang segitu-gitunya lu tidak baru gue dijual lu ada juga. Iya begitu, ada di sini begitu. Dapatnya kira kan bayarnya bikin puyeng. Udah bobokin lagi. Akhirnya rapat pleno. Udah nonton rumahnya cat hijau, kalau gitu jangan cat. Emang apa? Mau dapat cat doang? Jangan begitu. Kalau kagak keluar enggak dapat. Ya bu, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Ini yang ikut ngaji kan hamba Allah semua ini. Orang yang pada rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Ayo kita turunin rame-rame dengan namanya aris. Pasti duitnya dipakai untuk ibadah, buat sedekah, biaya anak sekolah, biaya anak nyantren, biaya anak kuliah, itu kan ibadah semua. Buat suami berangkat kerja ongkosnya, kan begitu. Itu kebaikan bukan? Takwa bukan? Yang kita tolongin ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya orang yang hidupnya miskin kagak bakal kaya, kalau udah dapat arisan kagak membayar. Itu udah miskin kagak bakal kaya. Kenapa? Disumpahin orang se-RT loh. Betul kagak? Satu RW bisa itu. Kalau yang main satu kelurahan sumpahin dia. Kagak bakal naik lagi jadi orang kaya. Miskin seumur-umur. Apa yang pakai baju? Saking miskin. Nah, yang penting ibu-ibu kalau udah dapat niatin di hati, ya Allah saya dapat supaya cepat buat bayarnya. Sekaligus lunasin apalagi. Iya, mantap tuh ya. Kata panitianya begini, ada 100 begini semua otak gua ada. Betul. Ya kan jadi itu capek nulisin, capek megangin duit. Anak-anak berdua kalau dia lagi lupa duitnya dipakai laginya. Anak-anak dipinjam anaknya. Gak terima tuh. Ini dia bukan ketua yang ini, ketua arisan yang lain. Ini mau ketua kita bos, itu banyak. Iya, banget. Iya. Buat ketua kita itu kalau mungkin dibayar gopes sejuta pasti gue kasih. Lalu bos kita orang kaya. Masya Allah. Di pengajian jadi ustazah, di sekolah jadi guru. Dia juga itu. Ustazah yang guru yang ustaz. Berarti pangkatnya dunia kurang bagaimana guru itu. Mantap gitu. Duit banyak. Duit megangin terus, oh mantap. Mudah-mudahan ibu sehat panjang umur. Amin. Ibu-ibu yang lain Pak Ustaz? Ibu-ibu yang lain juga sama. Sehat panjang umur. Arisan itu juga ada singkatannya bu. Ayo. Ringnya tahu nggak ringnya? Ringankan beban sesama insan. Ayo ringankan beban sesama insan. Masuk kagak itu singkatan? Masuk banget. Ayo ringankan beban sesama insan. Ringan kagak ditanggung rame-rame. Pengen punya duit 20 juta dipatung-patung sama tetangga sama saudara, betul? Atas nama aris. Punya mobil duit 20 juta, DP mobil 15 juta. Alhamdulillah. Udah datang dah mobil. Pengen umroh dibantu rame-rame aris dapat 30 juta. Ikut lagi bulan depan sama arisan lain dapat 30 juta. Bulan depan lagi umroh, alhamdulillah. Pulang umroh bikin gaya. Enggak apa-apa. Yang penting kebaik. Lah habis kayak orang-orang serba cash duitnya kagak gaplak. Betul kagak? Ya udah aja main arisan. Ustaz kalau ngikut arisan dulu ntar dapurnya nggak kempul. Kenapa? Bayar arisan aja udah kenyang makan di arisan. Itu duitmu yang tidak kau pegang,
dipegang sama orang lain, mendingan begitu. Ya, kita dapat pahala, ya enggak? Terus orang yang bantu kita dapat pahala. Kata Nabi, man qurba qurbatan min qurabid dunya karramallahu qurbatan min qurbi yaumal qiyamah. Siapa yang main arisan di dunia, nih itu arisnya ada tuh. Siapa yang main arisan di dunia alias siapa yang meringankan beban saudaranya di alam dunia. Saudaranya pengen pergi haji di patungan rame-rame, betul nggak? Saudaranya pengen punya mobil, tetangganya pengen punya emas, emasnya yang 60 kilo. Akhirnya kebeli emas dalam rangka main arisan. Bebannya teratasi, yang tadinya berat menjadi ringan. Maka orang itu nanti beban beratnya akan diringankan Allah Subhanahu. Itu arisan, makanya benar dah saya ulangin. Udah dapat arisan kagak mau bayar, akan disumpahin orang sedunia. Ya kalau mainnya sekitarnya. Siapa yang rajinnya bayar, itu rezekinya bakal banyak. Sebab didoain sama ketua, didoain sama semua anggota. Amin. Ya Rabbal. Mau disumpahin sama teman apa mau didoain sama teman ini? Disumpahin atau didoain? Kalau udah dapat arisan, bayarnya biar getol, biar tetap, insya Allah. Jadi akur tuh namanya kalau. Jadi arisan, ayo ringankan beban sesama ini. Ini perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berarti hadis arisan udah dibikin sama Nabi. Walaupun di Arab kagak ada arisan, betul kagak Bu? Betul kagak Bu? Yang ada arisan cuma di Indonesia. Iya, emang orangnya pada dikata susah ya miskin, dikata susah ya romana kaya, dikata kaya ya romana kerepesan dulu. Ya makanya ada aris. Alhamdulillah. Bu, main arisan aja. Main arisan ya. Suruh ini ibu dapat pahala, teman ibu dapat pahala, pahala nggak dikurangi. Betul nggak? Nih teman kita yang dia lagi ada keperluan, kita bantu rame-rame, seneng nggak dia? Itu dia senang sendirian, pahalanya terus kebagian ibu-ibu yang ada semua sebagai anggota. Alhamdulillah. Enak gak tuh? Enak. Udah main arisan terus. Biar laki lu bola kan. Emang tugas bini ngabisin duit suami. Emang begitu. Nih ibu-ibu pesan. Kalau ibu-ibu punya suami pelit, kasih tahu. Bilangin suami yang pelit kagak masuk surga. Benar Bu? Suami yang pelit musuhnya Allah. Bukan mega, bukan. Suami yang pelit musuhnya Allah. Maka didemenin sama manusia, bini benci alias gedeng. Anak cucu juga sama pada jauh, betul kagak? Orang pelit kalau mati kagak ada kuburannya. Amil kagak mau mandiin. Orang pelit, makanya ibu bilangin, Bapak, Papa, atau Abi, Papa, Abi jangan jadi orang pelit. Makanya kalau punya duit kasih mama semua. Sama mama beres gak? Beres. Bener. Cuman saya pesan jangan jadi mama karung bolong. Tahu karung bolong? Dikasih duit 1 juta habis, 5 juta habis. Supaya lakinya pensiun, akhirnya kontrak. Gara-gara istrinya jadi istri karung bolong. Jadilah istri pendaringan. Kau pendaringan? Apa aja disimpan ada. Amin. Tahu-tahu, Pak, alhamdulillah, mama habis beli emas. Duit dari mana? Itu dari Bapak. Kan Bapak ngasih cuma sedikit. Mama kumpulin. Alhamdulillah. Kata bapaknya, mari kamu pinjam buat DP motor. Sama aja balik. Dikasih gak tuh? Kasih duit Papa ya. Ini Pak, tapi ingat motornya atas nama Pak Mama ya. Lah, mobil saya, motor saya atas nama bini saya yang muda. Lu percaya? Orang bini saya masih muda ya muda. Mobil atas nama bini saya, motor saya atas nama bini saya. Nggak apa-apa.
Lah kan kalau saya pulang ke alam kubur buat anak-anak saya. Kenapa bingung-bingung? Ini gak usah repot-repot Ibu ya. Emang kita kalau pulang ke alam kubur bawa mobil, bawa motor, kopi aja kepake. Handphone. Kita bilangin Bu, Papa atau Abi atau aku manggil Baba lu. Jangan pelit sama emak nih, sama mama ya. Duit kasih mama semua. Nih ibu-ibu, kira-kira kalau sama suaminya duit kasih semua nggak? Kasih. Dikasih nggak? Enggak. Ini kagak dah. Enggak bisa jawab nih. Nggak bisa jawab. Atau jangan-jangan ibu-ibu yang cari duit suaminya di rumah kali ya? Kan kalau perempuan mah hebat Bu. Kadang-kadang suaminya gaji kecil, dia kerja jadi pembantu ya. Ya Bu ya? Iya. Makanya perempuan kalau udah ngaji terus masuk neraka, kasihan saya mah. Sebab di dunia udah bangetan capek. Lah betul. Di dunia udah bangetan capek tuh hamil berbulan-bulan. Terus beranak. Netein 2 tahun. Netein bergantian. Netein orang, netein berapa? Makanya kalau harus masuk neraka, kasihan gak perempuan? Kasihan. Makanya baik-baiklah jadi perempuan Ibu ya. Insya Allah. Tapi ini ibu-ibu yang ada di sini mah semuanya surga semua dah. Amin. Surga semuanya dah. Amin ya Rabbal. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku termasuk yang ada di tanggal 100 RT 03 yang ini. RT 03 RW-nya 02 masuk surga semua. Amin. Tapi ikut arisan doang. Ini yang lain apa kita doain kita kenal. Ini yang kita doain nih biar masuk surga semua. Amin. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku kata Nabi masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya kaget, wa may ya'ba ya Rasulullah. Itu yang kagak mau orang-orang tanah 100 bukan? Kan. Yang kagak mau siapa lalu ya Rasulullah? Wa may ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang kagak mau masuk surga bukan orang tanah 100. Tapi yang kagak mau masuk surga orang yang kagak mau taat kepada Allah dan Rasulullah. Kagak mau ngaji, kagak mau sembahyang, dapat arisan, kagak mau bayar. Itu namanya kagak taat kepada Allah dan Rasul, dan dia kagak mau masuk surga. Tapi yang mau masuk surga, yang dia senang diajak masuk surga, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Berapa dulu? 2 ya? Ya. Saya kalau kelamaan kasihan ibu-ibu yang udah beranisan. Amat Ustaz ceramahnya bumbu megang duit. Iya. Bumbu langsung ke toko Haji Murdani. Ya, mudah-mudahan acara ini hari membawa berkah buat ibu-ibu semua. Buat saya dan buat yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan arisan terus berlanjut. Ini arisan perintah agama. Dalilnya tadi itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hadisnya, man qurba qurbatan min qurabi dunya qarraballahu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Yang dapat, dia dapat pahala dari Allah, dapat kecintaan dari Rasulullah. Yang udah dapat kagak membayar, dikutuk sama Allah, disumpahin sama Rasulullah, dikutuk sama warga seisi 02 RW 02, dikutuk sama warga RT 03. Na'udzubillah. Makanya ibu-ibu yang udah dapat, saya doain mudah-mudahan bayarnya lancar. Amin. Mulangnya lancar sehingga ketuanya senang hati. Kan kalau bayarnya lancar, ketua senang nggak? Senang banget.
yang lain juga senang. Tapi kalau ada lain kan bayar ngandek, tahu nggak ngandek? Tahu? Bayar nih, teprek abis lebaran belum bayar lah. Tahu Bapak Ustaz. Mari sama-sama saya bacakan Fatihah. Ustazah Wiwi dan seluruh pengurus pengajian arisan RT 03 semuanya pada sehat selalu. Diberikan kesabaran, diberikan kelancaran. Ibu-ibu yang pada ikut arisan duitnya pada banyak, rezekinya pada lancar, suaminya pada baik hati, duitnya dikasih ibu semua. Dan mudah-mudahan duit yang ibu dapat dari arisan duit yang membawa berkah, duit yang membawa masalah, bisa manfaat untuk ibu dan keluarga. Amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini terus bacain itu. Bacain. Di rumah. Summa ila hadrati ya ahlal kubur Bapak Haji Karjono bin Kandar, Bapak Kandar bin Mangun Senjoyo, Ibu Wakira binti Kase Morejo, Bapak Reso Dimija bin Kasan Konau, Bapak Bangun Sunyoto bin Reso Dimejo, Ibu Dini binti Bangun Sunyato, Suharti binti Resa Dimejo, Sulihim Qurrahim wa zawil huquqi alaihim ajma'in minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah al-karim amin yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.